Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-imam al-Qutb al-Irsyad wa Ghaith al-Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sahib Ratib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'ir salihin fid darain amin fi kitabihi Nasaih ad-Diniyah ila an qala wa'lam anna ar-rifqa wal lutfa wa mujanabatil ghilza wal 'unfa aslun kabirun fi qabril haqq wal inqiyad lahu. Sekarang beliau memberikan metode kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya ojo gembar-gembor, ojo kowar-kowar, dengan lemah lembut. Dengan lembut. Ketika orang menegur orang lain atau menyuruh orang lain dengan lemah lembut, itu lebih banyak diterimanya daripada negor secara kasar. Ada orang berbuat salah, woi, dijediti misalnya, sampean dijediti apalagi depan orang, kira-kira nurut apa malah gegeran? Nah iso carok situ langsung. Yang ada malah tambah kisru. Makanya ketika orang negor dengan secara halus, pelan-pelan, bukan di gudamul malak, bukan di apa istilahnya di publikkan, di langsung depan orang banyak, itu lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Tapi kalau pelan-pelan, apalagi empat mata dan sebagainya, insya Allah lebih banyak diterimanya. Fa'alaika bidzalika ma'aman amartahu, maka laksanakan hal semacam itu sama orang yang engkau perintah, au nahaitahu atau engkau larang, au nasahtahu minal muslimin atau orang yang engkau nasihati. Wa ahsinis siyasa fi dzalik, pakai siasat, pakai politik. Masalah politik bukan berarti politik ndak. Ketika menasehati orang pun, ketika amar ma'ruf nahi mungkar pun butuh namanya siasa, taktik. Butuh strategi, butuh politik. Gimana caranya? Karena tujuan kita apa? Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya itu ingin menyelamatkan dia dari kemungkaran. Bukan malah menjerumuskan dia ketika ada orang tenggelam. Misalnya ada orang tenggelam, kita lihat ada orang tenggelam, kita berusaha untuk bagaimana menyelamatkan dia supaya tidak tenggelam, ya kan? Dengan cara yang masalahnya kalau dia sadar kalau dia tenggelam, insya Allah aman. Atau gini, kalau tenggelam mungkin apa ya contoh enaknya ya, sudah tidak apa-apa tenggelam. Misalnya ada orang tenggelam, kita berusaha ingin menyelamatkan dia. Kalau dia ini sadar kalau dia ini dalam bahaya, insya Allah gampang menyelamatkannya. Masalahnya kalau ada orang yang tenggelam, tapi dia tidak ngerasa bahaya, dia tidak ngerasa tenggelam, tapi tidak masuk akal kalau ini secara logis, tidak masuk akal. Orang tenggelam, sampai tenggelam, ini tak tolong, tidak mau misalnya, ya mati-mati ya jangan. Tapi ya makanya nyari gambaran yang lain semalas menggambarnya. Al-muhim tujuan kita ingin menyelamatkan dia supaya tidak binasa. Dengan cara apa? Dengan taktik gimana caranya dia ini selamat. Misalnya ada anak kecil yang jalan, kita ini posisi jauh. Kita posisi jauh, ada anak kecil jalan menuju ke bahaya. Ada anak kecil jalan menuju bahaya. Kalau kita mau ngejar ke dia, tidak nyampe. Kita mau ngejar dia, tidak nyampe. Kita teriaki, kalau misalnya diteriaki, kesannya si anak kecil ini ngelihat dimarahi, malah takut. Ketika takut marah, misalnya ya, kita duduk di sini. Di sini ada anak kecil yang jalan menuju jurang. Ketika kita ngelihat, kita mau ngejar, tidak nyampe, keburu dia jatuh. Kita teriaki, kita marahi misalnya, misalnya. Akhir itu kesannya anak kecil ini, wah dimarahi, malah makin takut, lari tambah cepat, jeblung. Kita harus pakai strategi, sekiranya si anak ini tidak sampai lanjut jalan, itu kan strateginya. Nah sini, biar misalnya dia supaya tujuannya kalau kita ngejar tidak nyampe, kita apa caranya mikir,
Wah, gini aja. Ini sini tak kasih di iming-iming. Akhirnya itu dia belok menuju kita. Tujuannya kita gitu. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat salah, dia ini menuju kebinasaan. Tujuannya kita pengen menyelamatkan dia dengan cara yang bisa dia terima, bukan tujuannya untuk gembor-gembor apalagi di publik. Akhirnya itu yang ada gegeran. Makanya katanya beliau, ahsinis siyasa fi dzalik, pakai strategi yang bagus. Wa kallimhu khalian, bicara baik-baik empat mata di tempat yang sepi, jangan di publik. Walin lahu janiban, lemah lembut kepadanya. Waqfid lahu janahan, sama. Fa innar rifqa ma kana fi syai'in illa zana. Lemah lembut kalau ada di sesuatu itu zana, menghiasi sesuatu tersebut. Ketika ada orang punya sifat lemah lembut, orang tersebut menjadi terhiasi. Beda sama wala nuzi' min syai'in illa syana. Tidak lemah lembut tadi, ar-rifq tadi, ketika dicabut dari sesuatu, syana, menodai hal tersebut. Misalnya ada orang sifat rifq di dalam dirinya itu tercabut, senggol bacok pokoknya, gak iso dijak ngomong, pagi keluar rumah itu curang tok. Kira-kira ada orang yang seneng? Kira-kira dicap orang baik? Enggak, tambah dicap orang jelek gitu. Makanya ketika rifq pada seseorang itu sudah tidak ada, gini aja, binatang, azakumullah, binatang misalnya, ketika ada binatang yang giras, kuda misalnya, kuda giras sama kuda yang lemah lembut, yang jinak, mana yang lebih diminati orang? Yang lemah lembut. Kambing aja, kambing giras sama kambing yang mau lewat gitu, misalnya, mana yang lebih yang lemah lembut sesuatu, segala sesuatu yang ketika memiliki sifat lemah lembut itu lebih banyak dia dicari. Burung yang jinak sama burung yang liar, mana yang lebih mahal? Yang jinak, walaupun jenisnya sama. Semakin jinak semakin mahal, semakin lulut semakin mahal. Misalnya punya burung yang ketika dilepas pulang langsung apa istilahnya, RRIPP apa enggak paham apa istilahnya burung itu, FF alias kalau dilepas dia pasti balik lagi sendiri ke pemiliknya, mahal daripada burung yang dilepas wis hilang masa lama, ya itu wis gak layu. Taib. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu ar-rifq ma kana fi syai'in illa zana wa la nuzi'a min syai'in illa syana. Wa kama qala ta'ala li rasulihi wa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau kasar, engkau keras, lam faddu min haulik, mereka akan meninggalkanmu. Tapi buktinya orang-orang para sahabat itu justru malah mendekat kepada Rasulullah SAW. Wa qaluhu ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nahyun minallahi li'ibadihil mu'minin 'anit tashabbuh bil mutafarriqin al mukhtalifin fi dinihim min ahlil kitab wa ulaika alladzina ikhtalafu fi dinihim lahum 'adzabun 'adzim. Jangan niru orang-orang ahli kitab. Jangan niru orang-orang Yahudi, jangan niru orang-orang Nasoro dalam masalah agamanya mereka. Makanya tidak ada toleransi dalam agama, tidak ada. Masalah agama lakum dinukum waliyadin. Masalahnya walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi umat ini sudah ada omongan dari Rasulullah dari zaman 1400 tahun yang lalu, Rasul, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Atau kama qala. Kita nanti ada orang-orang ini bakalan mengikuti jejaknya orang-orang terdahulu, orang Yahudi, Nasara dan sebagainya. Shibran bi shibrin, jengkal demi sejengkal, alias sedikit demi sedikit. Dhira'an bi dhira'in, sejangkal demi sejangkal. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai-sampai kalau misalnya mereka itu masuk ke lubangnya dhab. Apa dhab? Apa dhab? Biawak. Rumahnya biawak, lubang. Kalau misalnya orang-orang Yahudi Nasara itu masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuh, niscaya orang-orang muslim sebagian, naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam, sebagian orang-orang Islam mikut. Ada apa sih? Penasaran, mikut. Oh, mereka masuk sini, kita masuk juga.
Nah sekarang, zaman sekarang kan mengikut. Orang Yahudi atau Nasoro buat apa, mengikut aja. Oh tren lagi tren. Trennya lagi kayak mana? Oh kayak gini. Dalam segi pakaian, tiru. Dalam segi potong rambut, tiru. Dan lain sebagainya. Itu masalah. Walhasil, taib. Fasta'adzim rahimakallah jiddan jiddan adzaban sammahul ilahul azim azima. Wa tafakkar fihi wanju binafsika minhu. Berusahalah pikir masalah ancaman azab yang dahsyat, katanya Allah Ta'ala, azab yang dahsyat. Ketika Allah memberikan sifat kepada azab yang dijanjikan kepada orang-orang yang tidak nurut dengan azab yang dahsyat, takuto katanya beliau. Tafakkar, pikirkan teman-teman. Makanya katanya jangan pikir azab di neraka ini kayak azab di dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala atara ala qalbi bashar. Azab di akhirat itu tidak pernah terlihat mata. Apapun sedahsyat apapun azab yang pernah kita lihat, neraka lebih dari itu. Apapun yang pernah kita dengar, walaupun dari kitab, nanti di neraka itu orang disiksa kayak gini. Nyatanya, faktanya nanti lebih dari itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Misalnya terlintas dalam hati kita sesuatu azab yang pedih, yang siksa, yang dahsyat kayak apa, lintasan hati, kayak mungkin kayak gini. Neraka lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Surga juga demikian. Surga juga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu segala sesuatu keindahan yang pernah kita lihat mata atau pernah kita dengar atau pernah kita terlintas, kayaknya enaknya kayak gini. Surga jauh lebih dari itu. Surga lebih jauh dari itu. Lah di sini kita karena konteksnya masalah adab, fasta'zim. Adab sammahul ilahul azim azima. Ketika Allah mensifati adab itu dahsyat, takuto, tafakkar fi. Pikir. Karena di orang masuk neraka, apalagi wala'idzubillah kalau dia tidak punya kunci surga, tidak ada iman sama sekali dalam hatinya, dia berada di dalam neraka itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tidak. Walaupun 1 tahun tidak, tapi selama-lamanya. Tidak ada batas akhir. Tidak ada batas akhir. Kita bayangkan aja sudah sumpek. Selama-lamanya. Nek ada batas akhirnya, insya Allah 1000 tahun. Tidak apa-apa, ada batas akhir. Wah, tinggal misalnya ada orang di penjara. Vonis penjara 5 tahun. Dia walaupun sumpek di penjara, tapi masih ada harapan, 5 tahun lagi anak keluar. Akhirnya itu tiap hari temboknya 1. Hari kedua 2. Hari ketiga 3. Sampai nanti sudah 5 tahun berarti 365 kali 5. Sama dengan? Ayo, 365 kali 5. 1500 tambah 65. 65 kali 5, 60 kali 5, 300. 1800. 6 kali 5, 5 kali 5, 25. 1825 hari. Begitu 1825 hari terakhir, wah besok keluar. Selesai. Tapi kalau vonis penjara seumur hidup, semua sampai mati, buat apa nulis di tembok? Wes, tidak ada harapan. Nah di neraka juga itu. Kalau misalnya dikasih ada batas akhirnya, mereka masih ada harapan. Tapi ketika tidak, khalidina fiha abada, selama-lamanya, ya sudah tidak ada harapan, disiksa terus tiap hari. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba, dan setiap harinya itu siksanya tambah pedih. Kalau di dunia kita dijewit, sakit. Besok dijewit di tempat yang sama, sakit. Besok lama-kelamaan kebal. Dijewit keturun. Gak kroso. Wis kapalen. Karena keseringan atau dipukul sekali, sakit. Besok sakit. Lama-kelamaan tangannya segini misalnya, wis gak kroso. Wis mari. Wis gak kerasa. Tapi di akhirat enggak. Dipukul sakit. Ini tambah sakit. Tambah sakit. Terus semakin lama semakin tambah terus. Enggak ada kata. Bahkan ada riwayat, ada cerita yang mengatakan bahwasanya ketika di dunia, misalnya wala'idzubillah, ada orang yang diputus tangannya. Kemudian tangan yang putus tadi
taruh depannya orang tadi, terus dirajang, dipotong-potong misalnya, dirajang, dipotong. Sakit? Enggak, sudah terpisah dari badannya kan? Sudah dipotong, sudah lepas dari tangannya. Terus dipotong-potong depannya dia, dirajang, disate misalnya. Sakit? Enggak, karena sudah terputus dari. Di akhirat hukumnya beda. Ketika walaupun sudah terpisah dari badannya, disiksa, dia masih merasakan sakitnya. Wal'idzubillah. Makanya fasta'zim wa tafakkar fihi wanju bi nafsika min. Berusahalah untuk menyelamatkan dirimu dari siksa yang pedih yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi mulazamatil kitab was sunnah. Caranya gimana? Mikuto sunnah, mikuto kitab Al-Qur'an dan sunnah al-hadits. Dari mana? Ngaji yo, gampangane ngaji yo. Belajar roh. Karena dengan ilmu yang berlandasan dengan Quran dan hadis itu yang bisa menyelamatkan kita dari azab akhirat. Tapi zaman sekarang, makanya ya baktukum, suatu anugerah keistimewaan antum bisa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi santri, nuntut ilmu, apalagi sampai masuk pondok, itu anugerah keistimewaan yang sangat besar. Wajib antum syukuri. Karena berapa banyak orang yang gini aja, antum SD di luar, kebanyakan rata-rata kan SD luar. Setelah lulus SD, sebagian masuk pondok. Pertanyaannya, dari sekian banyak temannya antum di SD itu, yang masuk pondok berapa orang? Banyak mana yang masuk pondok atau lanjut di sekolah umum? Yang banyak yang mana? Yang lanjut sekolah umum. Yang pondok cuman berapa orang tok. Antum di sini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lanjut bukan berarti, ya makanya jangan disalahpahami, santri itu bukan harus mondok. Kalaupun dia sekolah umum tapi dia aktif pengajian, tetap tidak menyampaikan pelajaran agama, walaupun sekolah umum tapi dia pengajian aktif, hadir. Pelajaran agama hadir, itu santri tetap. Tapi lebih besar lagi kesempatannya santri yang mondok. Karena ya kesehariannya antum sudah ilmu sudah tiap hari ya ngaji, sholat jamaah, ngapalkan dan sebagainya. Sudah kesehariannya santri itu keseharian ibadah terus dari melek sampai tidur lagi, insya Allah ibadah terus. Hatta olahraganya antum tujuannya supaya seger, tujuannya supaya ojo olahraga tujuannya untuk golek musuh, enggak, tujuannya untuk sikat-sikatan, enggak, tujuannya untuk olahraga, untuk healingnya itu. Sudah ala kulli hal. Kenapa kata Sayyidina Ali, rawihu qulubakum sa'atan fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Kadang kita memang hati ini perlu disenengkan sedikit. Kalau disumpekno terus amiyat, nanti bisa buta. Waliyatubillah. Buta hati maksudnya, bukan buta mata. Ketika butuh refreshing. Makanya di mana-mana setiap tempat mesti dalam seminggu itu tidak ada full terus daras, enggak, mesti ada liburnya, mesti ada kegiatan olahraga, kegiatan main, liburan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk apa istilahnya? Refreshing lah istilahnya. Taib. Wa mujanabatiz zaigh wal bid'ah wa ara'il mukhtalifah wal ahwa' mutafarriqah, dan menghindari hal-hal yang keluar dari jalur agama, jalur syariat. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah, tidak lepas dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istimewa di zaman yang serba fitnah sekarang. Alaihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. اللهم حق الفاتحة وسير الفاتحة وسلم من الفاتحة تقبل منا إنك تسمع عليم وتب علينا إنك التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.